Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya Aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu. Kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut Orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Itu adalah kutipan teks bacaan kita pada sore hari ini dari kitab Yesaya, nubuat Yesaya tentang kelahiran Yesus. Dan kutipan teks dari Injil Lukas 2 ayat 14 seperti yang terpampang di tema kita hari ini. Kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Itulah tema nasional Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia dan Konferensi Wali Gereja Indonesia. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati kelahirannya saat ini. Setiap tahun pada bulan Desember, umat Kristiani di seluruh dunia merayakan Natal. Lalu apa arti Natal itu yang dirayakan setiap tahun? Termasuk Natal kita, kelompok Sinar Pagi yang diadakan hari Natal pada sore hari ini. Apa tujuan perayaan Natal untuk kita? Mengapa kita rayakan Natal? Ini segelintir pertanyaan yang sering muncul di kalangan orang Kristen menjelang Natal setiap tahun. Lama Natal lo mikir deh siap mereka baju baru. Lama Natal lo mikir deh siap mereka depah. Dan siap mereka pernak-pernik Natal. Dan siap mereka sepatu baru dan lain-lain sebagainya. Kalau dia seorang pegawai swasta atau pegawai negeri, aparatur sipil negara,
Biasa kalau menjelang hari raya itu kita menunggu-nunggu dan siarka tunjangan hari raya jomai pusat. Tunjangan hari raya Natal. Jadi seolah-olah Natal itu identik dengan kado. Seolah-olah Natal itu identik dengan pernak-pernik. Lalu apa arti Natal bagi kita? Saudara-saudari, mari kita melihat dulu tentang kejatuhan manusia ke dalam dosa. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, Allah berkomunikasi dengan manusia melalui para nabi, berkomunikasi langsung. Lalu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Allah tidak bisa berbicara langsung kepada manusia. Mengapa? Akibat dosa itu Allah menghukum manusia karena melanggar perintah-perintahnya. Dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia memurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hubungan Allah dengan manusia sudah putus, tetapi begitu besar kasih Allah kepada ciptaannya, kepada manusia, Allah tidak membiarkan manusia terus-menerus ada di dalam penjelmaan dosa. Oleh sebab itu melalui kelahirannya, Allah melihat manusia jatuh ke dalam dosa tidak bisa dibiarkan. Maka begitu besar kasih Allah menurunkan, Allah hadir di tengah-tengah manusia, menjelma menjadi manusia melalui kelahiran Yesus Kristus yang biasa kita kenal dengan inkarnasi. Supaya hubungan Allah dengan manusia tidak putus, maka Allah hadir di tengah-tengah umatnya dalam diri Yesus Kristus. Adalah makna Natal bagi kita. Allah hadir dalam rupa atau wujud manusia dalam diri Yesus. Allah menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus, berinkarnasi untuk menjumpai umatnya yang telah rusak, bahkan putus hubungan dengan Allah akibat ulah manusia. Itu makna Natal yang sebenarnya, bahwa kehadiran Yesus dalam kehadiran Allah dalam dunia ini, dalam diri rupa manusia, dalam diri Yesus Kristus, sungguh hadir untuk menyelamatkan umatnya yang telah jatuh ke dalam dosa, kebinasaan dosa. Saudara-saudari, warta sukacita tentang kelahiran Yesus ini di kota Bethlehem menggembirakan hati gembala. Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Para gembala adalah pribadi-pribadi yang sederhana, harapan besar kepada Sang Mesias sebagai pembawa damai sejahtera. Natal mengajak umat beriman untuk masuk dalam karya penyelamatan Allah dan bertemu dengan Sang Juru Selamat agar mengalami damai sejahtera. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Kutipan
3 ayat 15. Saudara-saudari, tema yang terpampang di hadapan Bapak Ibu saudara-saudari